Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar menulis artikel ilmiah populer. Artikel ini bisa ditemukan di internet, surat kabar, media cetak harian seperti koran. Sistematika penulisan artikel ilmiah populer sifatnya fleksibel, asalkan teratur dan mudah dimengerti. Tidak seperti penulisan artikel ilmiah yang harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang ketat. Penulisan artikel ilmiah populer lebih bebas dalam hal konten, bahasa, dan format. Ini tergantung pada perspektif dan gaya penulisnya. Namun, seringkali penulis menghadapi kendala. Yang pertama, kendala waktu. Kesibukan dalam menjalankan tugas-tugas lain membuat waktu untuk menulis menjadi terbatas. Yang kedua, kurangnya motivasi. Kadang-kadang kita kesulitan mendapat inspirasi, motivasi, atau semangat untuk menulis. Yang ketiga, kesulitan menemukan ide. Kesulitan menemukan ide ini seringkali membuat kita berhenti untuk mulai mencoba. Yang keempat, kesulitan memulai. Nah, tidak tahu dari mana atau kapan harus memulai menulis. Inilah kendala-kendala yang sering kita hadapi ketika ingin menulis. Namun, biasanya dengan dorongan dari lingkungan sekitar atau dengan membaca, mengamati situasi di sekitar kita, ada ide-ide yang muncul seperti masalah sosial, politik, ekonomi, atau pendidikan, ataupun masalah-masalah yang saat ini terjadi di lingkungan pendidikan kita, kenakalan-kenakalan remaja, atau pendidikan yang tidak merata. Ini bisa menjadi ide-ide yang menjadi pemantik untuk menulis artikel ilmiah populer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur artikel ilmiah populer. Yang pertama ada judul atau head. Judul ini menjelaskan tentang apa yang akan dibahas. Yang kedua, nama penulis atau byline. Di sini diisi oleh nama penulis artikel sendiri. Yang ketiga, pendahuluan atau intro, bagian awal yang kira-kira bisa menarik perhatian pembaca dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Yang keempat, penghubung atau bridging. Bagian ini menghubungkan pendahuluan dengan isi artikel. Seringkali menyebutkan masalah atau pertanyaan yang akan dijawab. Dan yang kelima, isi atau body, bagian utama yang menjelaskan topik dengan lebih rinci. Biasanya dibagi menjadi beberapa bagian kecil, ada sub-sub judulnya. Dan yang terakhir, penutup atau closing. Bagian akhir artikel ini bisa berisi kesimpulan, ajakan untuk bertindak, atau pertanyaan untuk merangsang pikiran pembaca. Selanjutnya, artikel ilmiah populer memiliki gaya-gaya tersendiri, sehingga gaya-gaya penulisan inilah yang membedakan jenis penulisan artikel. Yang pertama adalah gaya kronologis atau berurutan. Artikel ini menyampaikan informasi berdasarkan urutan waktu, seperti peristiwa yang terjadi dari waktu ke waktu. Yang kedua, proses, yang isinya adalah menguraikan tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus diikuti seperti tutorial atau panduan. Yang ketiga, deduksi. Ini sifatnya dari umum ke khusus, dimulai dari informasi umum kemudian ditarik ke informasi khusus, misalnya dari teori ke contoh praktis. Yang keempat, induksi. Ini dari khusus ke umum. Ini sebaliknya, kebalikan dari deduksi, dimulai dari informasi khusus kemudian menuju pada konsep atau prinsip umum. Dan yang terakhir adalah reportase atau laporan peristiwa. Teks ini menceritakan peristiwa atau kejadian dengan detail, seperti hasil dari pengamatan atau eksperimen. Nah, untuk menyelesaikan penulisan artikel ilmiah populer dengan tepat waktu, penting untuk memiliki langkah-langkah yang terorganisir. Nah, langkah-langkah yang terorganisir itu menjadi panduan kita untuk menyelesaikan artikel ilmiah populer yang kita susun. Yang pertama, dengan menetapkan tema atau topik. Kalian bisa memilih topik sesuai dengan minat kalian yang saat ini relevan dan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat luas. Topik ini akan menjadi fokus tulisanmu. Yang kedua, merumuskan tujuan. Kalian bisa menjelaskan tujuan ini dengan rinci. Tulislah
dengan terstruktur supaya membantumu untuk melanjutkan ke tahap kerangkanya. Nah, yang ketiga adalah kerangka atau outline. Kerangka ini membantu kalian untuk merinci poin-poin penting yang ingin kalian sampaikan. Ini akan sangat membantu kalian untuk menyusun tulisan dari awal hingga akhir. Dan yang keempat, mengumpulkan materi. Materi ini bisa berupa data atau informasi yang relevan dengan topikmu. Nah, kalian bisa membaca berbagai sumber. Pastikan bahan yang mendukung tulisanmu ini betul-betul relevan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima, pengembangan outline. Mulailah menulis artikel berdasarkan kerangka yang sudah kamu buat. Kemudian susun kalimat dan paragraf secara jelas dan logis. Dan terakhir, revisi, koreksi. Periksa kembali tulisanmu tidak hanya 1 kali, 2, 3, sampai 5 kali juga boleh, untuk memastikan bahwa isi, bahasa, dan formatnya sesuai dengan tujuanmu. Terus lakukan revisi supaya selalu ada perbaikan sampai hasil yang optimal. Nah, anak-anak, artikel ilmiah populer harus selalu disertai dengan sumber yang relevan. Sumber ini yang berisi data-data atau informasi atau fakta yang relevan atau yang memiliki keterkaitan dengan tulisanmu. Bagaimana cara mendapatkannya? Ada 3 cara, yaitu pertama, wawancara. Wawancara ini kegiatan tanya jawab penulis dengan narasumber. Nah, wawancara bisa dilakukan dengan tatap muka atau secara tidak langsung melalui telepon, video call, Google Meet, Zoom, atau komunikasi jarak jauh yang lainnya. Ketika wawancara, jangan lupa kalian mencatat atau merekam proses wawancara supaya nanti ketika kalian akan membuat tulisan hasil wawancaramu, kalian tidak kehilangan satu informasi sedikit pun. Nah, sebelum mewawancarai seseorang, kalian juga harus memperhatikan etika berwawancara. Ketika kalian menghadapi seseorang, mengajak seseorang untuk berbicara, terlebih orang itu usianya lebih tua atau memiliki jabatan tertentu, kalian tentunya berbeda berbicara dengan temanmu. Apalagi kalian ingin mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Ada etika, ada tata keramanya. Yang pertama, sapalah dengan panggilan yang tepat sesuai dengan latar belakangnya. Kalau memang itu mahasiswa, kamu panggil kakak. Kalau bapak ibu, ya kamu panggil bapak ibu, ya. Kalau memang itu pemuka agama seperti romo, suster, atau kiai, panggillah dengan sebutan yang tepat. Yang kedua, memperkenalkan diri dengan bahasa yang baik. Perkenalkan dirimu, siapa namamu, kamu dari sekolah mana, kelas berapa. Nah, yang selanjutnya, sampaikan tujuan. Maksudmu apa melakukan wawancara? Ya, misalnya ingin mendapatkan informasi tentang A, tentang B, tentang C. Sampaikan terlebih dahulu supaya orang yang kita wawancarai juga punya gambaran informasi apa saja yang boleh dibagikan kepadamu dan apa yang tidak boleh dibagikan. Nah, mencari atau menemukan data yang kedua bisa dilakukan dengan kuesioner. Kuesioner ini adalah daftar pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan informasi di artikel ilmiah populer, yang biasanya ini disusun menggunakan kalimat tanya, misalnya apa, siapa, kapan, di mana, seperti apa, bagaimana, seberapa jauh, sejauh mana. Nah, ini adalah kata-kata tanya yang bisa kamu gunakan untuk memantik pertanyaan. Kalian bisa menggunakan kuesioner ini dengan kuesioner menggunakan kertas yang dijawab langsung, atau dengan survei sangat setuju, tidak setuju, itu juga boleh ya. Lalu juga bisa dengan Google Form. Nah, sekarang sudah dibantu dengan Google Form ya. Bisa kalian pilih teknologi yang bisa mendukung caramu untuk mendapatkan data. Namun, sebelum menyusun daftar pertanyaan, kalian juga harus memperhatikan 2 hal berikut. 1, menentukan orang atau pihak yang akan mengisi kuesioner. Kenapa harus ditentukan? Supaya
batasan-batasannya itu sesuai. Kamu ingin mewawancarai siswa SD misalnya, tapi harus ada batasan kelas berapa, kelas 4, kelas 1, atau kelas 2, kelas 3. Nah, harus ada batasannya. Yang kedua, tentukan daftar pertanyaan yang diajukan. Nah, tentunya pertanyaannya sesuaikan dengan siapa yang ingin kamu tanyai. Kuesioner ini akan dijawab oleh siapa. Kalimat pertanyaannya juga harus menyesuaikan, ya. Yang ketiga, kamu bisa mendapatkan data atau informasi dari tulisan orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan sitasi. Untuk mendapatkan informasi ini, kalian harus mencermati hal-hal berikut. 1. Cermati media atau tempat tulisan itu dimuat. Periksalah kredibilitas webnya. Misalnya dari web, ya, harus diperiksa apakah itu layak untuk disitasi atau tidak. Kalau dari blog, nah, blog itu tulisan pribadi. Kalian kira-kira sendiri, kira-kira ini isinya layak atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Yang kedua, cari data pendukung. Jangan hanya mengandalkan satu sumber saja. Cari sumber lain supaya kamu bisa membandingkan informasi. Misalnya dari web A atau dari blog C, kamu cari web yang lain dan blog yang lain, apakah ini sesuai dengan informasi-informasi yang sejenis. Dan yang terakhir, kalian kalau mengambil sitasi, informasi atau tulisan dari orang lain, jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya, karena sumber ini sangat mempengaruhi kredibilitas tulisan kita juga. Tulisan yang baik akan menyertakan sitasi yang baik pula. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kalian bisa belajar menulis artikel ilmiah populer dengan panduan dari Bu Lucy. Saya sudah menyediakan bagaimana contoh layout yang baik, bagaimana pengembangannya, lalu kita akan belajar bersama-sama di kelas. Kita akan pelajari tahapan demi tahapan. Anak-anak, untuk penjelasan kali ini cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.